Ngocak, ngobrol, ngacak. Oke. Salam semuanya. Salam semuanya. Berjumpa kembali di Ngocak, ngobrol, ngacak. Ngocak. Oh, pakai itu ya? Lupa aku ya. Sorry teman-teman ya. Sudah kebanyakan nih ya. Udah 2 minggu kita nggak ketemu kan? Ya. Iya. Oke. Kita akan masih ada yel-yelnya ya. Siap ya? Ngocak, ngobrol, ngacak. Asik. Wah, luar biasa teman-teman. Gimana nih kabarnya? Welcome Desember. Iya. Selamat datang pas tanggal 1. Satu loh. Menarik pas tanggal ya. 1. Menarik ini. Pas tanggal 1 kita live Instagram. Ngocak. Part 3. Oke. Gak kerasa ya udah. Kerasa udah 3 kali ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Awalnya kenapa Mas? Awalnya kenapa? Kita ngadain ngocak karena sudah terlalu vakum KD. Tapi ternyata itu ya. Yes. Berkat teman-teman juga yang nonton antusias. Gitu. Oke, seperti biasa cek dulu gimana audionya, Aman suaranya semuanya. aman semuanya. Ya, kalau aman silahkan ketik di kolom komentar. Oh, Aman. suaranya aman Kak? Atau Iya. suaranya Kak Boris kurang tinggi, kurang gede, ya. Kurang ngebos gitu. Biar kayak Atau suara Zolom saudara. Oke ya, kalau sudah aman ya, silakan ketik aja langsung di situ. Oke, welcome juga Mr. Giri Gusman. Waduh, sama Holy Ground juga nih. Yosifin, Keren, Polygon, keren. Kojeri Keren. Oscar, Wow, Inkarnasi. Hah? Kok inkarnasi? Inkariskis. Oh, Inkarskis. Yes. Akliwana. Eldad. Mana Eldad? Eldad dari Gunung Kidul. Oh Eldad. Oh, aman. Oke, thank you Mr. Giri Gusman. Ruci. Ada Ruci. Yes, mantep. Calon ibu gembala. Oke teman-teman, ngocak kali ini seperti temanya ya, kita akan bahas tentang trauma. Wah. Wah, Apa itu trauma? apa itu trauma? Tra dong. Tra. Lulu. Madang. Storymu. Madang. Storynya Mas Boris dulu. Waduh, Madang. istilahnya cuma madang terus ya. Trauma itu bukan itu ya Mas. Ternyata trauma itu Gimana? Keren ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan ngomongin tentang trauma ya. Trauma. Saya yakin, yakinnya pasti kita semua pernah mengalami trauma. bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang. Mungkin Tapi kita sampai bukan detik ini. dukun. Yoi coy. Kan, Jelas kita bukan coy. paranormal. Yoi. Dan ini para pria ganteng. Yang masih available. Gak apa-apa. Halo Gak Isabel apa-apa. Ertz. Halo Isabel, Erlinda. Wah. Halo Rizvi. Aduh, Rizvi ini siapa sih? Oh. Oke, yuk kita akan bahas tentang trauma malam hari ini, guys. Jadi dan jangan lupa ya, pasti ada giveaway atau ada hadiah buat teman-teman semuanya yang nanti bisa jawab. Bukan bisa jawab sih, tapi ya mungkin ada pertanyaan bisa jawab. Atau gini, nanti teman-teman silahkan ngobrol bareng sama kita ya. Nanti teman-teman bisa ketik di komentar aja. Ya kita mohon maaf ya. Mohon maaf belum karena bisa join live. Ya belum bisa join live karena sesuatu hal ya. Satu hal yang kedua. Satu hal yang kedua. Satu hal yang kedua. Mungkin next kita bisa join live Atau ya. mungkin teman-teman mau menyumbang ide biar kita bisa join live. Yes, boleh juga. Kedepannya gini loh Mas. Yoi coy. Oke, kita akan langsung aja ya, seperti biasa ya. Yes. Seperti biasa, masih di Ngocak Ngobrol aja. Oke teman-teman ya, hari ini kita akan fokus ya. Kalau kemarin kan tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental ya. Lebih luas ya. Lebih luas ya, Bentuknya. lebih gerambyang. Tapi sekarang kita akan bahas tentang trauma. Trauma. Yes, apa sih trauma ini? Saya coba cari trauma ya, definisi dari trauma ini ada dari seorang yang tokoh ya, ilmuwan ya. Ilmuwan, pakar ya. Pakar ya. Pakar kalau Pakar ya, lebih Penulis pakar ya. Penulis ya, pakar. Jadi ya. lebih ke pakar ya, pakar psikologis lah gitu, pakar psikologis, penulis. Yes. Penulis psikologis yang trauma ya. Jadi trauma itu gini teman-teman. Oke. Jadi trauma ya. Trauma ini adalah
Seseorang yang pernah mengalami suatu peristiwa mengerikan, ya. Oke. Mungkin tidak hanya merasa takut atau sedih, ya. Dan trauma ini diakibatkan oleh ada yang akibatkan oleh fisik, Fisik ya. psikis, ya. Psikis ada jiwa ya? juga, ya. Dan kejadiannya itu mendadak. Maksudnya kejadiannya itu seringkali terjadi waktu itu gitu loh. Jadi kita Nggak siap. nggak siap tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah gitu. Jadi trauma itu adalah kejadian yang mendadak biasanya. Terjadi karena mendadak, ya. Kita nggak siap, nggak tahu, ya. Terus habis itu merugikan secara fisik diri kita, Iya. ya, dan psikis juga. Gitu. Gitu ya. Seperti itu ya trauma ya. Trauma yang tentang trauma apa sih trauma itu? Gitu loh maksudnya, ya. Lebih gampangnya tentang itulah. Jadi teman-teman pasti pernah mengalami waktu kecil dulu mungkin, ya, atau baru-barusan ini. Berarti Mas Baris tuh pernah ya? Ya pernah. Trauma itu. Mas Baris juga pernah kan? Pernah. jadi ngelamun tadi keinget ya. Iya, bener enggak ya? Ternyata itu masih teriang-iang. Yes. Jadi semisal naik sepeda dulu saya dulu. jatuh, mencoba lagi. Coba lagi. Sampai sekarang pun bisa naik motor. Heeh. Berarti saya nggak trauma. Yes. Nah, jadi saya ingat-ingat apa yang kira-kira satu hal yang membekas yang apa tadi menyakitkan. Menyakitkan, apa ya. Peristiwa Secara kejadian fisik terus? atau secara jiwa. Gitu. Terus kemudian jadi Ya itu membekas. Membekas. Oke. Membekas itu. menarik ya. Teman-teman pasti ada kan? Silakan teman-teman mulai merenungkan di rumah. Nanti teman-teman bisa ikut komentar ya. Saya pernah ini ngalami ini. Mungkin siapa tahu teman-teman bisa jadi juga jawaban, bukan jadi jawaban ya, maksudnya jadi contoh. Untuk teman-teman. Oh ternyata seperti ini. Oke gitu. Dan berarti beda dengan fobia ya. Wah. Beda. Iya, benar ya. Tapi trauma bisa mengakibatkan fobia. Oke. Benar. Ada contoh? Mungkin ada contoh. Ada orang fobia dari ketinggian. Heeh. Belum tentu dia dari ketinggian. Iya. Ya bisa juga sih. Iya. Dia waktu dulu pernah jatuh dari ketinggian. Membedakan fobia dan trauma. Nah ini, kalau teman-teman ada yang tahu silahkan ya. Karena banyak zaman sekarang orang ini justru dia mengunggulkan fobianya, ya, untuk membuat dirinya semakin tertekan. Apapun itu sebenarnya dia sedang mengalami trauma dan bisa sembuh. Gitu teman-teman. Oke ya, teman-teman. Sebelum kita nanti lanjut lagi ya, seperti biasa ya, kita akan bagi hadiah dulu. Oke, kita akan bagi hadiah dulu. Tapi sebelumnya ya, kita mau nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini. Lagu kita. Iya, ini lagu utama kita. Tuh. Hari ini kurasa kumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. 1, 2, 3, 4. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ngocak ngobrol aja. Asik. Oke teman-teman, kita akan bagi-bagi hadiah. Oke ya. Yang tahu langsung nanti ketik ya, langsung ketik ya di kolom komentar. Oke ya, siap ya. Kita akan bagi-bagi hadiah. Pertanyaannya adalah, Mas Boris pasti udah ada pertanyaan nih ya. Seperti biasa ada pertanyaan Mas Boris nih, udah ada pertanyaan nih yang luar biasa nih. Pertanyaan adalah,
Sebutkan. Ini tentang apa ya? Oke, pertanyaannya apa? Boleh? Tentang Natal atau apa? Oke, boleh. Coba Oke, pertanyaan tentang Natal ya. Apa coba? Sebutkan Sebutkan. apa ya? Bingung kan? Bingung, kan? sama. Bingung kan? Oke. Sebutkan. Nah, orang tua Yesus waktu di dunia ini. Ini kan Desember nih, masuk Natal nih. Ayo yang bisa jawab. Itu pertanyaannya ya. Oke. Sebutkan orang tua, nama orang tua Yesus. Oke. Yuk, langsung ada yang jawab. Cepat. Nah, oke. Jos. Semoga Jos Frans. Yusuf dan dan Maria. Nama panjang Yusuf siapa? Coba. Yusuf siapa? Marganya apa? Maria siapa nama panjangnya Maria? Mari siapa yo? Ayo. Oke ya. Jadi langsung ini ada yang jawab. Ririn_Rico. Yes. Ya. Ini maksudnya ini disematkan. Oke, Yusuf dan Maria. Betul sekali. Nama orang tua Yesus waktu di dunia adalah Yusuf dan Maria. Oke, kembali lagi di Ngocak Ngobrol aja. Oke. Kembali ke tema kita. Trauma. Oke. Nah, Gimana Mas ternyata Boris? tentang trauma ini ya, Mas Gadot, apalagi teman-teman di sini penting nggak penting sih. Tetapi tetap kita ngerasa kita susah memulai sesuatu hal yang baru atau Yes. mencoba hal yang baru dikarenakan ada sesuatu yang membekas. benar Iya, nggak? betul. Contohnya sih dulu saya ternyata waktu apa yang di-share tentang trauma ini saya pernah teman-teman, tapi agak gak masuk akal, tapi saya jujur gitu ya. Saya berani jujur di live, kemudian ntar di posting ya di YouTube Ya. teman-teman, karena saya udah sembuh gitu sih. Yes. Dulu saya sangat trauma, mungkin di kelas 6 SD atau enggak atau SMP itu trauma dengan orang kaya. Trauma dengan orang Orang kaya kaya. dan orang-orang good looking. orang-orang good looking ya. Iya. Yes. Karena saya dulu sering dibully terhadap orang yang lebih secara materi, dan saya lebih sering diintimidasi karena fisik saya yang hitam. Oh gitu. Jujur, Oke, hitam oke. pendek. Heeh. Ya kayaknya nggak banget deh buat nongkrong bareng kita. Sedangkan di sekolahan saya itu swasta. Oke. Makanya SMP saya tuh kan dulu saya sempat ngobrol papa mama, Pak saya mau tempat sekolah yang orang-orangnya nggak kaya-kaya. Kenapa? Pokoknya itu. Ternyata saya trauma. Oke. Akhirnya kamu harus sekolah negeri. Jadi pinter, akhirnya saya ranking terus dari kelas 3. Oke. Jadi bukan karena pinter tapi karena emosi. Emosi, yes. Iya. Dan di kelas SMP saya bertemu dengan orang-orang yang negeri ya. Bukannya saya merendahkan sekolah negeri, enggak, tapi kayak gitu. Dan singkat cerita saya setiap bertemu orang yang lebih good looking saya minder, takut, lebih milih untuk menjauh. Yang kedua saya lebih melihat orang-orang kaya ini, ih apa sih gitu. Karena itu ya. Karena itu, dan akhirnya kelas 2 SMP saya dibaptis, saya ketemu kakak rohani, saya diceritakan, kemudian saya coba di satu kalangan, kemudian saya bilang saya nggak suka sama itu kak. Oke. Walaupun saya notabene anak pendeta, Oke. tapi saya nggak suka karena mungkin dah trauma dari SD, saya dulu sering dibully gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya saya mengalami pemulihan lebihnya, Wow. healing itu lebih, tapi healing anak-anak remaja, menarik ya, cuma dicoba untuk apa? Kamu itu milik kamu tuh indah di mata Tuhan. Wow. Kamu tuh baik, kamu tuh rencana indah. Itu terus diomongin, Mas. Terus ya? Iya. Terus diomongin ya. Gak tahu karena dia mungkin ingin membuang pikiran kotor di kepala saya gitu ya. Iya. Mungkin Mas Gatot yang kuliah psikologi ada nggak di bagian otak ini yang khusus menyimpan sesuatu hal yang menyakitkan, nggak Ada. trauma? Ada ya Mas Ada, ya? jelas. Ada. Nah itu mungkin teman-teman Jelas saya ada. pernah ngerasain. Sehingga di gereja, rumah saya gereja sih, Yes. tapi di orang yang benar, di kalangan yang benar saya dikuatkan bahwa kamu tuh terbaik, kamu tuh dibuat Tuhan sangat indah, nggak hanya Yes. fisik aja. Daud aja namanya Wes. dipilih karena hatinya. Pemulihan Mas saya. Daud aja dibuang. Enggak dipilih. Oh iya. Dipilih Tapi kan karena dia dibuang hatinya. dulu juga. Iya. Iya kan? Dibuang dulu waktu dibuang. Dibuang ya, loh dia. Disuruh ngembalain 3 domba Iya. itu. Lainnya mikirin hal kerajaan, dia suruh cuma mengembalakan domba. Karena nggak good looking guys. Kakaknya kan tinggi gede. Nah, itu. gitu loh. Itu betul. Sama berarti Daud Sama. ini.
Saya Daud ya. Tapi saya jangan ngintip ya. Enggak. Iya. Ini kisah Daud di remaja. Nah itu teman-teman. Gitu Mas. Yang boleh sharing tentang dulu saya ternyata pernah mengalami trauma tapi nggak sadar. Tapi nggak sadar ya. Sebenarnya itu trauma ya. Iya. Trauma. Wah luar biasa ya. Bisa kepahitan soalnya saya. Bisa kepahitan. Benar teman-teman ya. Dari trauma bisa kepahitan. Betul. Dendam. Yes. Kalau saya juga pernah sih. Kita ini sharing aja ya. Karena semua manusia pernah mengalami trauma. Jadi kalau saya waktu kecil dulu bandel ya. Kecil gitu. Hujan deras banget. Saya tenang. Main nggak pulang sampai jam 6 sore kayaknya. Itu kan orang tuanya bingung kan. Wah kirain hanyut di sungai atau apa. Wah seperti itu. Sampai rumah ya biasa. Sampai rumah biasa sudah basah semua, kehujanan biasa aja gitu. Tiba-tiba ayah saya nggak tahu. Tadi kan trauma itu secara tiba-tiba ya. Nggak tahu. Tiba-tiba ayah saya ambil sebuah kayu gitu, langsung saya dipukul. Karena itu pulang sore dan hujan-hujan. Oke. Nggak pamit ya, nggak tahu kan di mana itu, langsung dipukul sama ayah saya sampai biru-biru semua nih, pantat dan lain sebagainya. Nah, semenjak itu saya mengalami sebuah trauma. Traumanya pada siapa? Kepada orang tua. Orang tua sendiri. Misal nih, lagi nonton TV gitu ya. Saya di situ, saya nonton TV duluan nih, di situ duduk nonton TV. Tiba-tiba ayah saya duduk di sampingnya, saya pergi, saya takut, saya trauma. Jangan-jangan nanti saya akan dimarahin lagi. Padahal kan belum tentu juga. Belum tentu. Ya, terus waktu saya beranjak remaja, saya bikin kesalahan, saya nabrakin motor. Oh iya. Jadi saya baru belajar naik motor, tabrak aja. Sini semuanya lecet-lecet, ya kan? Saya nggak berani pulang karena takut dipukul lagi. Bakal kejadian lagi. Trauma seperti itu. Saya dulu nggak pernah berpikir bahwa itu trauma. Saya berpikirnya saya ketakutan gitu loh. Saya takut. Ini sama orang tua sendiri orang tua sendiri. Sampai saya udah kuliah ya, tuh orang tua saya pernah bilang, kamu tuh kok ketika aku datengin kamu misal lagi duduk kok kamu masih suka pergi sih. Suka gini sih ya. Saya nggak menjawab. Karena kalau saya jawab saya takut kena. Ya padahal itu belum tentu loh orang tua saya kayak gitu ya. Tapi saya udah trauma dengan itu. Tapi ya itu tadi ya, itu masuk di alam bawah sadar saya, ya, di otak saya. Namanya apa Mas Boris? Mas Boris. Kalau nggak salah namanya apa Mas Boris? Amigdala ya. Amigdala. Teman-teman ada yang kuliah psikologi mungkin atau kesehatan pernah dengar istilah kesehatan? Kalau dia kesehatan tahu sih, orang-orang biologi tahu lah amigdala. Jadi di situ banyak menyimpan itu ya, menyimpan trauma-trauma, memori-memori bagian dari otak ya Mas. Bagian dari otak itu. Amigdala. Akhirnya ya itu seperti itu. Ketika ketemu orang tua takut. Takutnya itu trauma ya, menghindar terus dulu, menghindar, nggak mau sharing, nggak mau apapun. Nah tapi setelah ya sekali lagi ya, setelah Tuhan memulihkan, Tuhan itu pasti selalu memulihkan pola pikir kita. Pola pikir kita itu diubah gitu loh. Pola pikir kita itu diubah, pola pikir kita itu diperbarui oleh Tuhan. Ya, habis itu coba memberanikan diri. Ketika lagi nonton TV, setelah dipulihkan nih ya, orang tua datang duduk, saya tetap di situ. Pertama sih nggak gampang ya, nggak langsung, kuat, nggak sulapan, tapi saya belajar untuk menghormati orang tua, karena kan orang tua itu adalah kepanjangan tangan Tuhan, adalah otoritas penggantinya, bukan pengganti ya, maksudnya dipercaya Tuhan untuk kita kan gitu kan. Ya saya belajar itu karena dipulihkan itu tadi. Akhirnya ketika coba untuk diskusi, ngobrol, ya puji Tuhan sekarang bisa gitu. Oke. Tapi cukup lama ya memendam. Oh lama banget. Itu SD kok itu. Kesimpulannya gini Mas, trauma itu kayak peliharaan gak sih? Iya sih. Karena kecenderungan pasti lama durasinya. Durasinya lama. Gitu. Durasinya lama. Memang trauma ini harus kita dalam tanda kutip ya, lawan sih dalam tanda kata positif. Tapi lawannya itu dengan cara ya tadi pikiran kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan. Oleh apa sih? Ya oleh Tuhan. Mari itu ya teman. Ya. Harus diubahkan. Ya. Pola pikir kita ini harus diubahkan. Tapi gini Mas, saya pernah bertemu dengan orang yang memang nggak mau diubahkan. Dah biar aja aku besok, maaf ya saya pun besok mati dengan kondisi trauma nggak apa-apa. Nah ini yang menarik. Ternyata dampak
orang yang kena Trauma, trauma itu iya. sebenarnya fatal ya. Yes. Kita Fatal mau banget. sharing cerita contohnya atau kita mau lanjut dulu giveaway atau musik dulu? Oke, teman-teman. Oke, sekarang Gitu ya, teman-teman, saya ya. pengen teman-teman juga ikut ngobrol yuk ya. Maksudnya biar jangan kita aja ya, tapi teman-teman ikut ngobrol. Silakan teman-teman Sampai di sini tadi kita berbincang. sampai jadi kita berbincang. Pernahkah teman-teman mengalami trauma? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau mungkin bertanya, kita bisa mungkin. bantu untuk Ya. menguraikan atau ada yang ingin Atau memberi sharing, cerita. mau dia sharing ya, juga. sharing, silakan. Kak, saya juga pernah trauma nih gini. Silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya, kolom komentar. Iya. Kita Kolom juga nggak tahu komentar. teman-teman ternyata di sini ada yang kuliah psikologi mungkin Ya, mungkin. pakarnya mengerti pernah mengikuti seminar gitu ya. Iya benar juga. Siapa tahu teman-teman bisa ngasih masukan juga ya bener ya. untuk setiap kita. Itu yang kita alami. Oke, teman-teman ya. Sambil ini tidak menunggu trauma, yang sambil mau menunggu sharing. yang mau sharing ya. Kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Oke ya. Nanti langsung ketik di kolom komentar ya yang cepat ya. Ketik di kolom komentar yang cepat. Cus, gitu ya. Oke. Oke. Pertanyaannya, Pertanyaan adalah, wes. karena kita ini hidup di bangsa negara Indonesia Indonesia. yang kita taati, Yes. pertanyaannya adalah Pertanyaan adalah tentang kenegaraan. Siap? wah seru ini. Tadi kan udah kita Iya. bahas. Sekarang kita hidup sebagai Warga bangsa, negara. pemuda-pemudi Pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaannya, akan ada apakah di tanggal 9 Desember? Weh, ayo cepat. aku aja tadi juga pikir loh. Oh iya, Iya. kelingan aku. Akan ada apakah di tanggal 9 Desember Akan 2020? ada apakah di tanggal 9 Desember 2020? 2020? Oke. Oke teman-teman, langsung aja ketik ya, langsung ketik. Akan ada apakah di tanggal Ini yang jawab. 9 Pemilu bupati. pemilu? Kurang tepat. Ya jane kurang tepat. Kok nggak ada Pak Pati sih? Kurang tepat teman-teman. Kali itu cuma ibunya, lah paknya. Iya, paknya. Yang cowok gimana? Yang ini anda jawab lagi pemilu. Pemilu apa? Pemilu tuh kok? Pemilu sebenarnya pemilihan umum. Wah, Waduh. pemilu pasangan hidup. Wah itu terlalu tinggi itu. Pemilu ketua RT. Oh bisa juga, bisa juga. Nah ini pemilu bupati kurang tepat Ya ya. tepat. Ayo, jawab yuk teman-teman cepat yuk. Dapat hadiah yang pasti menarik ya. Pemilu bupati, Pak Patinya. Terus ini pemilu apa? Ayo teman-teman, Ayo teman-teman. Masa nggak tahu ini sebagai tanggal 9. Kalian sudah terima C6 enggak? Wah, Wih. C6 itu adalah surat untuk kalian nanti. titik-titik ya. Soalnya dia Pilkada, salah satu pilkada guys. pil. Kok Pilkada. kok pakai pil? Emang tablet. Pilkada. Pil. Bener enggak ini? Pil kada 1, 2, 3. Benar. Betul. Yeay. Kenapa? Oke, ini Penin bilang pemilihan umum bupati wakil. Jadi kenapa yang benar itu pilkada? Karena ada di satu daerah yang pemilihan wali kota. Yo ico. Tidak hanya bupati dan wakil bupati. Yoi. Nah, Bener. Jimmy baru tahu kan pasti. Betul kan? Jadi gitu. Ada itu IPS ya. IPS. teman-teman. Karena dulu saya IPS. saya naik IPS. IPA nggak boleh? Ya boleh juga lah. Enggak pengetahuannya. Oh pengetahuannya. Saya dulu naik IPS Heeh. 2 bulan. 2 bulan. Pindah musik. Oh gitu. Nah, gitu. Oh ternyata gitu loh. IPS 2 bulan udah musik. Iya. Jadi Saya itu. dulu IPS, tapi pindah IPA gak ada. Jadi IPS Terus? lagi. Berarti tinggi IPA. Ya maksudnya kalau dulu kan ada grade-grade-nya Oh, iya, gitu. iya. Kalau Sekarang sekarang kan masih ada nggak ya sekarang IPS? udah Enggak. penyetaraan sekarang Kesetaraan guys. ya. IPS IPA gitu ya. Yang beda tuh hanya musik ya. Ya itu bisa juga jadi trauma. Sudah dah. Apa? Kalau IPS kan direndahkan. Dari trauma. Sombong, enggak. Oke teman-teman. Jadi Jadi yang benar adalah yang benar adalah Yose. Yosvin. Pilkada. Udah Pilkada di ya? anu tadi ya. Smart kan ya? Yosefin ya. Yosefin silakan nanti DM ya. Udah deg-degan takut salah. Iya. Kirain udah deg-degan takut. Oh salah ternyata. Lihat Mas Gatot deg-degan. Nanti Yosefin silahkan langsung DM di Instagram kita ya, di KDPL Maprab. Iya. DM ya. DM aja Kak, ini aku tadi Yosefin yang nyebutin Pilkada. pilkada. Sama tadi ada Ririn_Riko ya. Iya. Silakan Jangan juga Yusuf untuk Maria. Yusuf Maria DM aja di Instagram Instagram pilkada. Instagram KD Pelmaprab Jogja.
aja. Gitu guys. Oke. Masih di ngocak ngobrol aja. Minor. Oke, ini kita mau lanjut ataukah kita mau panggil gestar nih? Bukan gestar, tapi temen-temen untuk ngobrol. Ada? Kita tanya lah dia pernah trauma atau enggak gitu loh. Oh iya, enggak apa-apa sih. Boleh enggak? Boleh. Boleh? Kita akan panggil ya. Oke. Kita akan panggil teman kita ya. Siapa? Orangnya Teman kita ada. Ada. Barusan lagi ya kan. Ada teman kita ini ngalami trauma ini. Oke, kita akan panggil teman kita yang jarang kelihatan guys. Oke. Jarang Oh, kelihatan. I know. Jarang kelihatan nih di sini. Jarang kelihatan di live Instagram maksudnya. Oh, iya, Ya. Kita akan panggilkan Bigster Border Jets. Kenalan dulu dong. Ini kan udah ketiga bro. Ini duduk sini bro. Oke. Halo Bix. Siapa yang tinggal? Partner ditinggal enggak apa-apa. Gak apa-apa. Halo Bix. Halo. Halo, Bix. Teman-teman. Ini adalah salah satu di balik layar ya. Iya. Di balik layar live Instagram ini ada. Selama 3 kali ya. Selama 3 kali. Makanya kan harus dipanggil kasihan loh. Sempet pucet. Iya. Ini Bixternya adalah di balik layar ngocak live Instagram. Jadi ini Bixter lah yang di balik layarnya. Oke, gimana Bix kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik. Wih, sehat selalu ya. Sehat selalu. Oke, Bixter. Makin sayang enggak sama Tuhan? Iya dong. Oh, iya. Oke, agak deketan dikit ya tadi ya. Oh mic-nya. iya. Ah, keren. Oke, Bix, lagi kuliah ya? Mas sorry, masih kuliah ya? Masih. Di mana Bix kuliahnya? Di Ukrim. Ukrim Universitas Kristen? Immanuel. Immanuel. Masalah ngomong Di Ukrim ya, Bixter ini kuliah di Ukrim. Iya. Di Jurusan kependetaan. Wih. Bukan ya? Bukan. Jurusan apa? Musik. Oh, musik Oke, gereja. musik Musik gereja. Gerejanya di GBDI. Gerejanya di GBDI Immanuel. Immanuel. Sama Bantul namanya. Besikan. Universitas Kristen Immanuel, GBDI Immanuel. Iya. Jangan-jangan yang punya Ukrim nih. Wah. Kok ngerti ya? Anaknya. Oke, Bixter. Oke, kita akan tanya-tanya nih, Bix. Oke. Bixter pasti pernah ngalami trauma ya? Pernah. Pastilah Pastilah. semuanya trauma. Trauma itu tadi loh ya, suatu hal yang tiba-tiba mendadak ya, tanpa kita sadari. Ketahui lah, tiba mendadak aja itu melukai secara fisik maupun secara psikis. Dan itu- berkelanjutan. Dan trauma itu berkelanjutan. Nah, mungkin Bixter pernah ngalami trauma apa sih, Bings? Banyak sih. Salah satunya mungkin kayak Mas Boris. Apa ini? Masalah fisik juga. Oh dulu. Dulu aku iya, sering iya. dijelek. Sering diejek maksudnya. Sering diejek. Sering diejek. Apa dulu tuh aku SMA tuh pendek banget. Jadi kayak SMA, masuk SMA ya, aku dibilangin tuh kayak baru lulus SD. Wih, Oh. Iya, jadi kayak gitulah intinya. bukan pendek, kecil lah maksudnya. Ya pendek kecil juga, pendek. Tapi tetap kecil. tinggi kan? Apa tetap? Enggak, Pendek, pendek berarti banget. Aku sekarang tinggi banget ya. Ya Ini itulah. minum obat apa nih? Oh iya dulu masuk SM. Iya kan dulu sama Mas Boris kan. Iya, kecil segini. Oh. Ya mau segini. Lu kecil emang kecil. Ya kayak gitulah. Oke. Maksudnya dari situ aku istilahnya trauma sama kayak Mas Boris lah. nggak Trauma beda. ejekan-ejekan itu ya? Ejekan-ejekan kayak gitu dari dulu lah pokoknya. Tapi puji Tuhan sekarang udah Mengejek. dan mengejek. Enggak. Maksudnya sekarang udah istilahnya ya dipulihkan, maksudnya Yes. disembuhkan. Jadi udah ya Pede hilang lah. Trauma itu. Ya udah pede, udah. Oh pede Udah banget amat lah, sekarang pede. dia. Oh dia sekarang kan jam terbangnya tinggi. Oh iya. Ya kalau lihat story-storynya ya. Gus tuh kampus-kampus. Yes. Ngeri Tapi dia. masih ingat nggak Pingster proses gimana kamu ngerasa udah sembuh? Nggak sadar sih. Jadi sebenarnya gimana ya Prosesnya gimana? Maksudnya dari trauma itu. Ada treatmentnya. Oh, misal. Oh, jadi waktu itu tuh ini yang aku perjuangkan ya. Jadi Iya. aku dulu SMA tuh nggak istilahnya karena trauma dibilangin pendek terus Oh, dari dulu lah. Nah, jadi waktu kelas 1 semester 2 itu aku berenang. Aku Oke. berenang seminggu Oh. 2 kali sampai 3 kali. Oke. Nah, itu di mindsetku adalah besok kalau aku punya adik kelas, aku berani ngebet gitu loh. Paham? Oh. Jadi mindsetku pada saat itu kayak gitu. Jadi masa aku pendek Alright. kayak gini, aku punya adik kelas lebih tinggi daripada aku. Nah, aku malu di situ kan. Oke, Jadi aku oke. nggak mau. Sebenarnya motivasiku awal itu sih. Motivasi awal. Motivasiku awal karena
Itu terus juga lama kelamaan terus tapi semakin kesini juga ya nggak sadar sih karena mungkin juga aku puji Tuhan ada di lingkungan yang benar jadi dididik Oke. yang istilahnya kamu jangan menyimpan kepahitan. Mantap. Iya, iya. Jadi benar-benar di up terus lah. Berarti sudah sampai kepahitan ya? Iya udah sampai Dari kepahitan. trauma sampai kepahitan ya. Iya dulu aku SD malah pernah sampai benar-benar nyesek tuh aku pernah wadul sama orang tua. Hah? Pernah wadul tuh apa? Wadul tuh Wadul. mengadu, Oh. mengadu, Nah, pernah mengadu. mengadu. Itu maksudnya. Wad bahasa Jermannya wadul. Wadul. Oke. Wadul. Mengadu guys. Nah, jadi terus? di situ aku di SD itu yang bener-bener aku paling diejek, bener-bener. Oke. Sampai aku bilang sama orang tuaku, terus orang tuaku kirim surat Heeh. ke sekolah. Oke, Jadi sampai gitu ya berarti ya. Sampai kayak gitu aku dulu. Terus Oke. dari situ ya itu sih puji Tuhan Tapi aku punya orang oke. tua yang Poinnya keren loh tadi. Iya. Dia ada di lingkungan yang benar. Iya. ya itu. Lingkungan yang benar Keren teman-teman, tuh. memang. Yang dari lingkungan yang benar itu dapat nilai-nilai ya. Ya, Wah, mantap. Tapi gimana sih? Ya kalau aku pengen sharing gitu mengenai lingkungan yang Ya. benar itu sebenarnya kembali ke cara kita memberikan apa arti kebenaran di lingkungan itu ya. Iya. Oh, ya. Iya. Kelihatannya semua lingkungan punya kelemahan, Yes. punya lingkungan. Betul. Seburuk-buruknya lingkungan pasti ada kelebihan. Ada kelebihannya. Tapi makna kebenaran dalam lingkungan itu yang Ya, menarik ya. itu yang menarik. Apa Pings yang kamu dapatkan bahwa lingkungan yang benar itu apa namanya? Contohnya kayak gimana sampelnya? lingkungan yang benar tuh kayak kalau aku nyaman di situ berarti itu lingkungan yang istilahnya Oke. benar. Nyaman. Nyaman maksudnya aku nggak ada ya nggak merasa tertekan. Aku di situ adalah diterima terus Value-nya positif itu ya? Iya, value-nya Nilai-nilainya. positif, benar. Oke. Nilai-nilai dalam lingkungan pertemanan itu. Iya maksudnya. dalam lingkungan pertemanan atau dalam keluarga Oke. gitu sih. Keren. Mantap, Mantap ya. ya, mantap ya. Ternyata ini di balik layar juga punya cerita juga ya. Iya. Oke, thank you Pixter. Thank you, Pings. Sampai ketemu di balik layar. Nah, dia harus siap. kembali ke laptop lagi. Oke, thank you Pix. Tetap Oke. semangat. Terima Oke. kasih, terima kasih. Tuhan Wah, berkati. Tuhan berkati. Wah, keren ya Pingster ya. Mas, Adi. Menarik Ada banget. lingkungan atau Menarik. komunitas ya tepatnya. Yes, Teman-teman semua di sini pasti kalian punya, kita nggak ngomong teman sahabat, Yes. tapi lebih ke komunitas geng, Geng. gap, geng, Geng. ya, geng-gengan, Geng-gengan atau Itu, bener nggak itu buat sebenarnya ternyata itu menjadi treatment atau cara orang pemulihan dalam trauma. trauma. Ya. Keren ya. Keren ya. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Hmm. Tapi kita masih nunggu sebenarnya ya. Teman-teman ini silakan ketik di kolom komentar ya, di kolom komentar ketik gitu. Oh, aku pernah trauma Kak, gini ya. Kita juga pengen dengar dari teman-teman ya, seperti apa dan bagaimana. Oke? Bisa diketik nggak apa operator? Bisa diketik, Disematkan. disematkan gitu. Silakan bagi teman-teman Yang ceritain dong trauma kamu. yang sudah atau belum sembuh nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau nggak malu gitu ya. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa loh. Karena keterbukaan awal dari pemulihan guys. Betul gak? Iya. Itu firman juga sih. Ini kita belum masuk ke masalah trauma tentang itu tadi ya. Trauma adalah saat kita mau mencoba ke titik sesuatu tapi kita takut karena kita pernah mengalami gagal. Yes, itu juga ada juga sih. Trauma-trauma yang seperti itu ya. Iya. Ketika kita mengalami sesuatu kegagalan mungkin ya. Terus kita takut memulai lagi. Iya. Takut gitu. Itu juga banyak banget terjadi. Contohnya mungkin Mas Boris. Ya kan, contoh-contohnya kan pasti ada. Misal nih, contohnya apa gitu loh. Oke, saya Yang fair sederhana di aja, sini ya. sederhana aja. Karena nanti ini akan diposting di YouTube dan di Instagram. Ya. Jika someone itu melihat atau apa, is oke. It's nggak okay, it's no masalah. problem. Oke, umur saya 30. Enggak. ya 30 gitu aja lah. Dan saya pernah trauma tentang pasangan hidup. Oh pernah ya? Iya, udah menyiapkan semuanya, gagal. Wow. Dan sampai sekarang saya menganggap ini kesalahan saya. Nah. Enggak sampai sekarang. Sorry, delete ini. Sampai Tit, beberapa tahun yang gitu ya? lalu saya menganggap ini kesalahan saya. Saya pikir dengan mengaku kesalahan itu membuat saya lebih bisa menerima. Ternyata enggak. Oke. Tuhan kayak di kitab Mazmur, Tuhan tuh mau engkau jujur dengan apa yang ada dalam isi hatimu, ngomong cerita. Dengan berseru pada Tuhan engkau akan mendapatkan kenyamanan gitu. Ya. Nah dulu saya berusaha untuk playing victim. Oke. Berolah saya korban dan ya udah Tuhan, kalau namanya korban kan harus disembelih kayak. Ya. Namanya korban tuh harus mengalami hal yang Menyakitkan. menyakitkan. Nah, saya terima. Jadi saya berpura-pura kuat
dengan kelemahan saya. Kayak Wah, gitu ya. berpura-pura kuat dengan Kelemahan saya. Dan saya mencoba untuk melihat si dia yang sudah dengan orang lain sudah mempunyai baby. Baby. Untung mukanya nggak mirip aku. Saya berpura-pura kuat, teman-teman saya lihat, aku udah kuat, ternyata enggak. Korbannya adalah pasangan saya selanjutnya. Ya. Nah, waktu itu pun saya ngerasa bahwa nggak bisa nih yang human errornya yang saya ini. Betul. Jadi saya harus kembali lebih mengenali bahwa cara pandang Tuhan itu harus aku dapatkan untuk menyembuhkan trauma. Yes. Gitu. Oke, teman-teman ya. Ini Dulu saya pernah gagal. Iya, pernah gagal ya. Gagal nikah bukan berarti cerai ya. Bukan berarti cerai. gagal menuju pernikahan. Mas Gadot mungkin tentang pekerjaan atau tetap pernikahan ya nggak apa-apa. Atau lagi PDKT mungkin. Tapi kalau lagi PDKT belum udah trauma itu mungkin GR ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, jadi trauma ini nggak sekedar hanya masalah yang mungkin sakit secara badan ya, tapi kadangkali ada penolakan juga, itu bisa jadi trauma ya. Bukan hanya masalah dulu pernah jatuh dari tempat tinggi, itu juga bisa jadi trauma. Tapi kadangkali yang kita tidak sadari, trauma-trauma itu seringkali banyak yang seperti itu dan menganggap itu hal yang biasa. Tapi ternyata itu sangat mengerikan juga kalau tidak kita selesaikan gitu loh. Ya, kita selesaikan trauma-trauma tentang hubungan pacaran, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu sangat mengerikan karena gini teman-teman, saya tidak mengejudge setiap orang ya. Tapi gini, banyak yang terjadi ya ketika trauma dengan pasangan misalnya gitu ya. Dengan pasangan atau lawan jenis. Oke, trauma dengan lawan jenis. Trauma dengan lawan jenis, misal dia dirugikan ya dengan lawan jenis satunya ini, nah, itu bisa ya mengakibatkan dia jadi nggak respect dengan lawan jenis. Akhirnya dia respect dengan sesama jenis. Seperti ya, kalau bahasanya sekarang LGBT sih. Gitu. Ternyata ada yang bilang itu penyakit, ada yang bilang itu dari lahir. Ya. Ternyata temuan juga ada karena trauma masa lalu, trauma ketika dia mungkin dilecehkan dulu, ya akhirnya dia nggak respect. Benar. Dia nggak respect ketika dia dilukai sama pasangannya, dia nggak respect, dia akhirnya dia dingin dengan lawan jenis. Ketika ada lawan jenis dia dingin. Ini menarik ya Mas. Menarik Ternyata sekali. saat kita melihat LGBT jangan kita mendiskreditkan atau kita mengejudge bahwa ini tahu dosa gitu ya. Iya. Jangan-jangan memang dia memiliki masa lalu yang belum sembuh. Betul sekali. Itu tapi ada juga sih temanku benar Mas, benar-benar. Dia sempat normal dalam emang normal cowok cewek dia, ya. Tapi setelah beberapa bulan nggak ketemu dia tiba-tiba memilih untuk nyaman dulu, kemudian dia lebih memilih untuk mencintai sesama. Ya. Ternyata bukan karena penyakit dari lahir ya. Ya. Karena trauma. Karena penyakit dari lahir itu terbawa oleh trauma dari orang tuanya. Ya, karena ketika mungkin mamahnya sedang mengandung terjadi sesuatu hal, itu kan akan turun ke anaknya juga. Itu juga ada sih, kalau teman-teman mau baca bukunya ada lah tentang seperti itu karena trauma itu ternyata nggak sepele itu teman-teman. Trauma itu mengerikan. Iya. Karena ketika saya tadi baca ya, trauma itu bisa mengakibatkan trauma yang parah ya, itu bisa mengakibatkan yang namanya stres. Oke, makanya pernah dengar istilah PTSD. Post traumatic stress disorder. Yes, post traumatic stress disorder. Jadi dia sudah stres. Itu udah trauma yang tidak pernah diselesaikan. Itu juga mengerikan. Jadi teman-teman, kasus-kasus yang ada itu sebenarnya banyak dialami karena sebuah trauma. Oke. Lari ke narkoba pun juga sebagian dari orang-orang itu, kalau boleh mereka jujur, mereka juga mengalami trauma. Sebenarnya. Karena dia mencari ketenangan di mana hatinya yang tertekan. Dengan menggunakan obat itu memang tenang gitu ya. Dan ini saya tulis juga Mas, mengenai permasalahan yang timbul. Ciri-ciri orang yang sudah mengenai trauma gitu ya. Pertama tuh panic attack. Serangan panik. Yang kedua kemudian perilakunya suka menghindar. Oke. Gitu ya. Mungkin seperti fobia ya. Menghindar ya, berarti dia suka menyendiri gitu ya maksudnya? Iya, suka menghindar. Dan depresi jelas ya. Nah ini menarik nih, membunuh pikiran dan perasaan. Membunuh ya. Jadi ya itu mungkin amigdalanya keluar, ya dia trigger kemudian keinget dan dia lebih memilih matiin. Yes.
Tapi akhirnya yang mati bukan amigdala, bukan masa lalunya, tapi semua. Semua. Nah, ini yang sering digada-gada oleh peneliti tentang fisik. Awal mula orang menggunakan narkotika. Oke. Ya, dia ingin membunuh pikiran dan perasaannya supaya dia fly. Mungkin itu teman-teman kenapa banyak zaman sekarang anak-anak bertanya ganja itu kan nggak bikin orang buat apa-apa-apa. Ya mungkin ini baru kita ketemu ya. Ternyata membunuh pikiran dan perasaan melalui apapun itu obat-obat kimia. Ya. Itu juga ternyata memiliki latar belakang trauma yang sebenarnya yang disembuhkan bukan itunya tapi yang dalamnya ini gitu ya. Dalamnya itu. Penyalahgunaan obat dan alkohol ya, Yes. Merasa disisihkan. Merasa disisihkan. Nah, Merasa dia. Merasa ya. Padahal sebenarnya enggak disisihkan. Ya. Oke. Ya kayak saya sebenarnya sih. Iya, ya kayak ceritanya dulu itu Iya, ya. kayak Iya. Pinkster saya juga. Iya. Kita dibully, akhirnya bullying itu menjadi saya merasa disisihkan. Iya. Dan benar memang Iya. saya trauma itu akhirnya. Trauma. Merasa tidak percaya dan dikhianati. Oke. Susah percaya Susah ya. percaya. Ini mungkin yang hubungan ya. Ya hubungan tadi. Ini baru saja kita bahas tadi. Iya, hubungan ya. Nah, hubungan tadi. Mudah marah. Oke. Yes. Ternyata mudah marah tuh nggak hanya orang yang lagi terlambat datang bulan. Ternyata trauma pun juga Iya. gangguan yang berarti. Gimana? Gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi kayak misal sekolah. Ya, dia akhirnya mengalami sebuah gangguan kan. Iya. Dikit-dikit marah atau apa Iya, benar. macam-macam Mungkin lah. itu aplikasinya ya. Kesenggol dikit, waduh Emosi apa. itu Terus ya. dia menyendiri, mengurung diri mungkin seperti itu. Orang emosian tuh jangan-jangan juga memiliki trauma. Ya pasti, itu pasti. Iya. Ya pasti karena trauma ini ya menurut saya sih kayak sumbernya. Itu ya. Jadi trauma bisa bikin stres, bisa bikin marah, bisa bikin kecewa, bikin sakit hati, mematikan perasaan dan tadi. Tapi memang kalau kita lihat anatomi letak otak amigdala Amigdala. ini kecil ya Kecil. di belakang dia Iya. nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan. Dan nggak bisa tersentuh penyakit, tapi dia paling banyak Menyimpan. menyimpan hal negatif. Negatif. Gitu sih. Itu sih. Itu harus bersihin berarti ya. Yes, harus dibersihin terus. Dengan firman tentunya. Dengan firman. Benar teman-teman ya. Betul. Mempunyai kepercayaan yang aneh. Nah, mempunyai kepercayaan yang aneh, iya. Gimana tuh Mas ya? Mempunyai kepercayaan yang Persepsinya aneh. persepsinya aneh. Cara pandangnya aneh. Cara pandangnya aneh gitu teman-teman ya. Sudah nggak sewajarnya. Segala sewajarnya. Cara pandangnya aneh. Iya. Gitu. Trauma itu seperti itu, teman-teman. Ada lagi Mas Boris? Lebih ke hal-hal seperti ini perlu diperhatikan oleh setiap gereja dalam memperhatikan perubahan dari setiap jemaat terlebih pemuda remaja dia bilang gitu. Oke. Ini perlu Jadi diperhatikan. gereja perlu memperhatikan sebuah trauma ya. Iya, teman-teman. Trauma terlebih dalam pemuda dan remaja ya. Oke. Oke, teman-teman. Menarik Sudah ya. semakin menarik nih ya, teman-teman ya. Teman-teman Luar biasa. Nggak ada yang mau cerita atau mau ngobrol nih. Enggak ada mau cerita dan mau ngobrol nih. Kalau enggak ada mau cerita Iya. dan ngobrol, Ini nanti kan jadi sebenarnya abis ini di save kemudian kita posting di YouTube sama YouTube. di Instagram. Jadi jika kalian punya tema ntar bisa dibagi dan nggak hanya hari ini. Jadi kalau aku nulis sekarang yang baca cuma 12 orang enggak ya. Tapi nanti kita post teman-teman ya. post di YouTube-nya KDB Maprab Jogja. Iya, baru ya. Jangan lupa subscribe, Subscribe, Like, like comment. and view like and view, and share. share. Oke, teman-teman. Masih di Gocak Ngobrol Ngaca. Oke. Berapa? Kurang berapa menit? 13. 13 menit. Oke, kita mau nyanyi dulu lah biar gak sepanang ya teman-teman ya. Kita mau nyanyi dulu ya biar gak sepanang ya. Oke teman-teman, kita mau nyanyi sebuah lagu Yang berjudul. Ya. Apa teman-teman, ada yang mau request boleh? Nih kalau nggak ada yang mau cerita teman-teman bisa request boleh request. Oke teman-teman, ada yang mau request lagu? Tadi udah 2 pertanyaan keluar ya, udah dapat hadiah ya. King Kong. Itu pernah jadi bahan yang lucu loh. Gimana? King Kong badan yang besar itu. Satu hari? Jadi kan lagi worship nih ya, lagi lagu pelan ya, lagi pelan, lagi penyembahan haleluya, terus keluarlah haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ini lagi penyembahan itu. Karismatik. Haleluya itu. Ini kan ref kan? Haleluya, Tuhan. Nah ini BL-nya nih. Oh iya. Minta sama musiknya gini, balik ke 1. Itu
terjadi loh. Serius tuh. Terjadi di sebuah persekutuan itu. Jadi udah penyembahan, ini udah serius ya penyembahan gitu. Wah gitu. Tiba-tiba WL-nya minta ini. Gak jadi, gak diterusin. Tahu aku caranya. Gimana? Masuk lagi ke rem. Itu pernah terjadi ya teman-teman. Jadi itu pernah terjadi di persekutuan. Jangan sampai itu jadi trauma, oke? Iya, bisa. Besok jadi trauma loh. Akhirnya apa? Semua WL trauma dan kemudian mencatat semua lagunya. Jadi biar gak kejadian kayak gitu. Oke teman-teman. Dan yang ketawa nih Valentin ya. Valentin ini selalu hadir terus. Oke, ada cerita. Oke, ini ada cerita yang luar biasa. Bisa dibacakan. Oke. Silakan. Ada cerita ya. Cerita tentang monyet yang trauma ya. Menarik. Monyet trauma. Oke. Ada 100 monyet dikumpulkan dan diberi pisang. Tentu saja pisang-pisang itu diserbu dan dalam sekejap habis. Keesokan harinya mereka diberi pisang lagi. Tetapi ketika mereka sampai dengan pisang-pisang tersebut, monyet itu disemprot air. Wah, jadi monyetnya disemprot air ketika pisang. Terpaksa mereka mundur. Mereka coba lagi, kita semprot air lagi. Mereka coba lagi, disemprot air lagi, gitu. Oke. Mereka mundur lagi. Setelah 3 kali, mereka sudah tidak mau mengambil pisang itu lagi. Padahal kita tidak akan semprot air lagi. Ya, jadinya kak saya itu. Iya. Ada. Bener, monyetnya kayak. Jadi monyet, bukan monyetnya kak saya. Iya. Bukan saya kak monyet. Ilustrasinya. Ilustrasinya. Aku langsung ngeh. Jadi monyetnya ini ambil pisang semprot air pertama, ambil pisang lagi semprot air lagi kedua, ambil pisang lagi semprot air ketiga. Yang keempat Dia nggak mau karena ambil pisang, padahal nggak disemprot. pikirnya si monyet. Semprot lagi. Semprot lagi. Oke, masih ada selanjutnya. Oh ya. Keesokan harinya satu monyet kita ambil. Kita ganti dengan monyet dari hutan yang tidak mengerti apa-apa. Oke. Dan kita beri pisang lagi. Satu monyet tersebut yang nggak ngerti apa-apa nih ya, segera menyerbu pisang itu dan makan pisangnya dengan lahap. Bayangin. Oke. Ini ada 100 monyet ditanya. Tapi satu monyet itu diambil, dia tidak tahu kejadiannya kemarin gitu. Dan apa yang terjadi? 99 monyet itu melihat monyet tersebut makan tanpa disemprot air. Tapi yang 99 ini tetap saja tidak mau makan pisang, padahal sudah tidak disemprot air. Dari berikutnya kita sisakan satu monyet yang trauma karena disemprot air dan kita ganti semuanya dengan monyet baru. Total jadi 100 monyet lagi ya. Jadi kita sisakan satu monyet yang trauma, 99-nya berarti monyet yang enggak trauma. Alias yang baru. Terus? Oke, hal yang sama kita lakukan, kita sajikan pisang. Yang 99 berlari menyerbu pisang itu. Yang satu? Dan tidak disemprot air. Tapi satu monyet yang kemarin disemprot air tersebut melihat, masih melihat loh. 99 monyet itu makan tanpa disemprot air. Tapi satu monyet ini tetap tidak mau makan pisang itu. Trauma adalah sifat monyet ya. Kita diciptakan sebagai manusia dan bukan monyet guys. Endingnya itu. Trauma adalah sifat monyet. jadi kita diciptakan sebagai manusia dan bukan monyet. Aku taruh woknya tenang nih. Ya bener. Endingnya kok kui-kui banget ya. Oke, thank you ya. Ini dari teman kita. Ko Frans. Dari Ko Frans. Thank you Ko Frans. Ceritanya sangat menghibur sekali ya. Wah, luar biasa. Ini yang keterlaluannya nyemprot ini. Nyemprot ini. Ini nyemprot ya. Trauma itu adalah sifat monyet, guys. Menurut teologinya Ko Frans. Ya, dari kita itu harusnya bukan. Tapi gini loh, maksudnya itu benar banget. Itu kayak bukan saya kayak monyet ya, bukan. Tapi itu kayak kisah saya yang waktu itu sama ayah saya itu gitu. Itu benar. Walaupun ayah saya waktu itu juga nggak akan pukul saya kok. Tapi saya tetap menyingkir dari ayah saya. Berarti trauma. Memang ya. Seperti itu ya. Dan kalau aku ambil hikmahnya dari si monyet ini. Memang kita berpikir aja monyet ini berpikiran cerdas seperti manusia lah pura-puranya ya gitu. Biar kita agak sama gitu. Frekuensi lah. Memang kalau nggak mencoba dari diri sendiri walaupun hanya melihat kayaknya nggak sembuh deh. Nice. Kalau nggak mau nyoba dari diri sendiri. Nice. Teman-teman. Jadi mau kalian mau ke pendeta sehebat apapun,
ke konselor, Yes. psikolog, psikopat, Psikopat. apapun ya dunia ini. Heeh. Pendeta itu juga bagi manusia ya. Yes. Tapi kalau kamu nggak punya keinginan diri untuk datang sendiri ke Jehovah Rafa, Wes, Jehovah Rafa. atau kamu nggak ada kemauan untuk mencoba, Ya. aku bisa sembuh nih Ya. dari trauma aku masa lalu. Kalau aku dengan membuka pekerjaan yang baru, ada Ya. apa? Nggak bakal bisa kan, Mas? Yes. Kalau kita ambil hikmahnya dari si monyet lo ya, Betul. mau sampai kapan? Mau sampai Mau sampai diganti kapan ya? pun ya. Mau sampai kapan? Jadi makanya teman-teman pembicaraan pada malam hari ini sebenarnya penting banget Penting buat banget, kalian penting bisa nek bosone wong Jawa ngudari, Membongkar, membongkar, mengacak. ngaca. Wes, ngaca guys. Saya dulu punya ilustrasi ya. ah. Ya, tubuh kita ini ibaratkan rumah dan oke. roh kita ini adalah diri kita. Yes. Suatu saat Yesus datang kan Oke. ke rumah. Halo Boris, halo Yesus. Aku Halo. mau lihat dong gimana caramu membangun hubungan dengan pasangan hidup. Oh iya, itu ibarat kata adalah ruang tamu. Silakan Yesus nih ruang tamu bagus. Oke. Sekarang aku mau lihat dong pelayananmu. Oh iya, itu ada di dapur. Hanya ke dapur Oke. gitu kan. Satu saat loh, Boris ini ada ruangan gelap sekali. Wih. Boleh masuk nggak? Jangan Tuhan. Kenapa? Ini aibku semua Tuhan. Oh, Nah oke. kadang gitu ya. Ya. Apa namanya? Menutupi. Mempersilahkan ya. Mempersilahkan Tuhan Mempersilahkan. kemana aja. Oke, yes. Tapi kita sedang menutupi satu bagian yang sebenarnya itu yang membuat kita kepahitan. Oke. Trauma. Ayo buka gitu ya. Buka. Jadi kita nggak bisa hanya melihat seperti mbok didatangkan 1000 monyet pun kalau dia nggak mau mencoba untuk mengambil pisang, dia kapanpun nggak akan makan pisang karena Iya. dia tahu akan kesemprot lagi. Satu monyet yang trauma, 99 99 enggak ya. baru kan. Baru lagi. Tetap nggak bisa kan? Enggak disemprot loh padahal udah enggak disemprot loh. Walaupun ini hanya ilustrasi apa Iya. namanya. Walaupun monyetnya itu udah lihat loh, lihat mereka makan. Iya, aman. 99 aman. Tapi tetap enggak mau. Iya. Bayangin teman-teman. Oke ya, berarti kalau menurut dari Alkitab mungkin Mas Boris, Oh ya, kita akan singkatnya di kitab singkatnya. Ratapan teman-teman. Yes. Di Ratapan itu menceritakan tentang bangsa yang dulu disayang sama Tuhan, kemudian dia harus mendapatkan murka Tuhan. Oke. Karena ulahnya sendiri. Dan di kitab Ratapan tercatat si Yeremia itu menulis bahwa orang-orang ini, atau Smith Christopher itu seorang teolog bilang bahwa kalau orang ingin mendekati jiwanya yang pernah terluka dan dia ingin pemulihan, lihatlah kitab Ratapan. Oke. Bangsa yang benar-benar mengalami trauma yang begitu mendalam hingga stres dikatakan. Oke. Ratapan 1, 2, Ratapan 3, 20 ke bawah ini menceritakan dia mulai mengenali Tuhannya, mengenali healing itu, penyembuhan yang benar Penyembuhan yang benar. dengan Tuhan. Nah, ini singkat saja untuk menutup 3 hal. Yang pertama itu memiliki pandangan secara benar Oke. dengan trauma itu sendiri. Oke. Gitu. Kayak mungkin bukannya saya kembali ke monyet lagi enggak ya. Tapi percaya enggak teman-teman kalau kepahitan, kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, bahkan trauma itu bisa sembuh, kalian percaya enggak? Percaya enggak? Percaya. Nah, itu yang perlu ditanamkan. Percaya. Oh. Percaya. Oke. Percaya. Oke. Kayak oke. si monyet, aku enggak mau makan pisang, udah kok kayakku kayak monyet ya, aku enggak mau makan. Ya selama-lamanya mbok didatangkan 99 yang bisa mengambil pisang, dia tetap enggak mau karena dia tidak mengenali secara benar tentang trauma itu ya. Mengubah perspektif bahwa pengalaman masa lalu yang salah dapat diperbaiki. Oke. Oke. Teman-teman pernah mutung kamu kan? Mutung pernah, pasti pernah lah. Pernah ya? Semua orang pernah mutung lah. Ada kesempatan untuk memperbaiki kan pasti. Yes. Gitu. Yang kedua, tetap mengenali karakter Tuhan. Tetap mengenali karakter Tuhan. Kepastian janji Tuhan akan selalu menjadi bagian dari iman sebagai bangsa yang telah melihat dan mendapat pertolongan Tuhan. Oke. Ratapan 3:26 adalah baik menanti-nanti dengan diam pertolongan Tuhan. Oke. Tetap. Yang terakhir adalah, nah ini menarik, Yang terakhir. mungkin yang pakarnya ini ya, Wah. memiliki suatu komunitas. Wis. Jadi di kitab Ratapan itu menjelaskan walaupun engkau sama-sama mengalami, tapi engkau masih percaya terhadap aku nih nggak mampu jalan sendiri. Oke. Aku harus punya tempat kayak Pingstar tadi bilang apa? Lingkungan yang Lingkungan. benar menjadi cara untuk mendapatkan itu. Nah, gimana mengenai komunitas yang benar itu, Mas? Atau memiliki satu komunitas untuk dapat apa ya? Untuk dapat mengalami kesembuhan atau pemulihan dari orang yang mengalami trauma itu sendiri. Oke, sebenarnya gini teman-teman, ini bilang tentang komunitas ini bukan berarti kita komunitas anak Tuhan gitu ya. Terus nanti yang mungkin belum percaya sama Tuhan,
Yesus itu bukan komunitas kita, bukan Iya, loh. betul. Ini bukan hal yang seperti itu ya teman-teman. Kita harus pahami ya bahwa kita hidup di dunia ini, banyak teman-teman juga di lain sebagainya. Jadi kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu gimana sih teman-teman? Kalau kita tahu ya, ini bukan masalah, berarti aku nggak boleh main sama ini, enggak. Silahkan teman-teman main sama siapapun. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu dimulai dari apa sih? Dari pola pikir sebenarnya. Iya, betul. Ya, dulu saya gitu, dari pola pikir, ya, dari pola pikir. Misal nih, seburuk-buruknya teman kita, ya, dia ngajakin sesuatu yang buruk mungkin. Iya. Tapi kalau pola pikir kita benar, Itu bukan pergaulan yang buruk. kita nggak akan pernah ikut ke situ kok. Betul. Paham nggak? Karena ininya udah benar. Udah benar. Gitu loh. Pola pikirnya udah benar. Untungnya apa sih ngelakuin kayak gitu? Gini misal gitu. Ya kan? Kok kayaknya tidak jadi berkat ya bagi diriku sendiri maupun bagi orang lain. Kayaknya merugikan orang lain kalau aku ngelakuin itu. Padahal itu di lingkungan yang sorry ya nggak benar ya mungkin ya secara budaya, secara kultur, keadaan moral, secara moral. Tapi ketika pola pikir kita benar, itu akan membuat kita ya nggak ikut-ikutan ke hal yang seperti itu. Itu bukan pergaulan yang buruk ya berarti. Ya. Pergaulan buruk adalah saat kita juga masuk Ya, saat pola pikir kita masuk ke situ. Nah, Tar. itu buruk teman-teman. Nah, saya sangat setuju Mas. Itu. Pergaulan yang buruk maksudnya itu ya teman-teman ya. Maksudnya bukan berarti aku nggak boleh, aku hanya boleh main dengan teman-teman gereja. Betul. Wah. Karena Yesus pun menerima pelacur waktu itu. Iya, semuanya diterima. Jadi teman-teman harus paham ya. Kalau kayak gitu nanti teman-teman bahaya. Bahaya. Kalau Kita teman-teman akan menjadi orang yang eksklusif. eksklusif. Ya. Karena 2 menit ini. Karena 2 menit ini kita harus akhiri ya. Oke teman-teman, jadi pola pikir ini harus kita rubah. Tadi makanya ada 3 hal ya. Yang pertama kan satu hal yang pertama kan misal gini, kamu percaya gak ini bisa sembuh? Ya. Kamu percaya gak Tuhan bisa menyembuhkan? Percaya. Betul ya. Kamu percaya gak Tuhan bisa merubah pikiranmu? Bahkan kan dikatakan Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat itu ya. Kalau firman Tuhan berkata ya, percaya gak pada firmannya itu? Itu harus pegang dulu ya. Harus Percaya dipegang. bahwa bisa mendapatkan pemulihan. Mendapatkan pemulihan. Gitu ya. Terus yang kedua tadi kan ada apa? Mengenali karakter Tuhan. Mengenali karakter Tuhan. Karakter Kristus itu seperti apa aja sih? Yes. Ada banyak banget loh karakter Kristus ya. Itu adalah cara-cara untuk membuat pola pikir kita pola pikir benar. kita tadi, otak kecilnya, amigdalanya. ini harus dirubah. Yes. Gitu betul, ya. Mas. Terus yang ketiga tadi kan ada komunitas. Komunitas dalam hal ini pergaulan kita ini ya. Pergaulan kita ini akan membentuk pola pikir kita juga. Ya, benar. Ya, makanya bukan lu nggak boleh sama ini, nggak boleh sama ini, nggak. Tapi setiap kita ketemu sama teman-teman yang saling menguatkan, memberikan Gitu ya. hal yang positif, ya itu akan menguatkan kita. Karena satu hal yang karena mujizat terbesar itu adalah pertobatan dan pemulihan dan perubahan pola pikir. Yes. Pertobatan, pemulihan dan Perubahan pola perubahan pikir. pola pikir. Kan harus bertobat ya. Misalnya Betul. kayak sama ayah saya bertobat dong. Saya akan memutuskan mengampuni ayah saya. Dan saya berpikir bahwa ayah saya adalah mitranya Tuhan di muka bumi. Yang Betul. harus Yang harus baik dihormati. lagi ya. Itu pola pikir Pola yang pikirnya benar. berubah. Oke teman-teman. Karena waktu Waktu tinggal 1 menit ya. Ya, kita mohon undur diri. Apakah ada part 4? Kita belum tahu teman-teman ya. Yang pasti Oke. kita akan mencoba semampu kita. Yang Yes. pasti part 3 kita Yes. sudah selesaikan dengan Yes. untuk trauma untuk memulai. Ya tunggu Kak Yo. Ini datang nih Kak Yo ini. Trauma untuk memulai. Memulai apa? Nana Nina. Oke. Oke teman-teman. Tadi udah ada 2 hadiah ya. Ya. Udah ya Ping ya. Oke teman-teman. Sorry banget ternyata kita keputus ya karena 1 jam ya. Iya. Tapi ini nggak bikin kita trauma kok. Enggak lah. Jangan-jangan nanti udah nggak usah live Instagram. Nggak. Kenapa? Karena cuma Paling 1 potong. jam. Enggak teman-teman. Ini nggak buat kita trauma tapi buat kita geli aja, ketawa-ketawa Iya. sendiri. Oke teman-teman. Jadi yang paling penting adalah di trauma ini, ya kita semua akan mengalami trauma, betul ya. Betul. Tapi perubahan cara berpikir kita ini penting ya. Biarkan tadi Mas Boris ada kesaksiannya, Tuhan hadir masuk di ruangan yang selama ini mungkin kita sembunyikan. Iya. Ya.
trauma-trauma masa lalu mungkin ya, Buka hati kita ya. Buka. Biarkan Tuhan membersihkan ruangan itu. Mungkin Tuhan Tuhan masuk ke ruang tamu, masuk ke dapur, ke ruang tengah, TV, Tapi aku pengen masuk ke yang itu loh. Iya. Oh, jangan Tuhan, kotor ini. Nanti Tuhan bersin nanti batuk Tuhan, misalnya gitu. Ya. Ya itu harus dimulai teman-teman ya. Harus dimulai dari kita. Kita harus memulai, dan saya percaya ketika kita minta ke Tuhan, firman Tuhan kan berkata kan mana ada anak yang meminta roti diberikan orang tuanya batu. Apalagi Bapa kita yang di surga ya. Minta kita, Tuhan pulihkan aku, Tuhan aku trauma ini. Masa Tuhan tuh diam aja? Wah, biarinlah kamu trauma dulu, enggak. Tapi tidak akan tak menolong dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Enggak tahu gimana. Karena dia terlalu gede. Gitu mungkin Mas Boris. Iya. Gimana malam hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ya. Karena ini tentunya akan membuat yang nonton lebih berpikir lagi ya. Yes, lebih berpikir lagi. Gimana ya gitu. Tapi tentunya percaya sama Tuhan itu memiliki kuasa yang besar. Yes. Walaupun hanya dimulai dari percaya. Sepele ya. Sepele. Mulai dari percaya, enggak usah muluk-muluk. Surah kitab dulu. Mulai dari percaya. Enggak usah muluk-muluk. Nanti aku kalau punya pasangan yang rohani banget, yang holy banget, enggak. Mulai dari diri kita yang percaya dulu untuk membangun satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, juga yang lebih membangun kita ya. Serius ikut Tuhan itu bangun diri kita masing-masing gitu. Apalagi kalau bahasanya itu ngebersihin toksik yang ada di ini sama. Ngebersihin toksik ya. Kasih yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa dan akal budimu. Itu apa namanya, amigdala itu juga perlu dibersihin ternyata. Akal budi kan nggak hanya di dalam perasaan tapi dari otak. Oke teman-teman, gitu ya. Malam hari ini keren banget. Thank you semuanya. Udah bergabung malam hari ini. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Mungkin udah ganti host. Mungkin kita juga udah masuk bulan Desember. Ya, ada pohon Natal di sini. Kami tanam juga barusan langsung tukul. Tanam barusan tukul ya. Selamat juga buat para pemenang ya. Jangan lupa DM kita, DM Instagram kita buat para pemenang-pemenangnya. Dan juga tunggu lagi info-info selanjutnya di bulan Desember ini ada apa dari KDP Maprab. Ada sesuatu hal mungkin. Nanti kita akan infokan kembali di sosial media sosial ya. KD Pilmaprab Jogja. Pilkada Jogja. KD Pilmaprab Jogja. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Boris. Saya Gatot. Ngobrol aja. Kami mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Ngobrol aja.